Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nih rezekinya lebih besar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, betul tidak? Pertanyaannya, Bapak Ibu mau seperti yang pertama apa yang kedua? Yang kedua? Kalau yang kedua, ulun cobain lagi lah. Ketika ulun tanya salam, kita lihat bagaimana responnya, boleh? Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rezekinya naik 50%. Mau tidak ditambahin lagi? Kalau mau kita coba lagi lah, kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya naik 2 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Edri, sob ya. Nah, gitu. Kan kita pengen tahu ya, tidak rahasianya apa? Kan gitu. Rahasianya ketika ditanya berapa sih modal awal? Katanya hanya modal dari menjual emas istri. Iring. Ini untuk jual apa istrinya mau lah. Nah, jadi menjual emas istri waktu itu dapat modal 4 juta rupiah. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kenapa kok bisa hanya dalam waktu relatif singkat sudah bisa bangun rumah yang besar? Rahasianya adalah ketika sudah panen, beliau menyisihkan setidaknya 10% untuk tambahan modal selanjutnya. Itu rahasianya. Karena kalau tidak seperti ini, misalnya contoh nih, Bapak Ibu semuanya tanam padi ya tidak? Tanam padi, kemudian dijual, kemudian dapat uang 10 juta ujungannya atau keuntungannya ya tidak? Kalau ditelan habis, gimana modal selanjutnya? Maka ketika ini disediakan minimal 10% disisihkan untuk musim tanam selanjutnya, di musim tanam selanjutnya kita tidak akan pusing lagi memikirkan modal. Di situ, apalagi kita bisa menyisihkan 20%. Kalau saya pribadi, kebetulan saya bukan cuma sekedar PNS penyandang, tapi saya punya usaha dan usaha kami menyisihkan setidaknya 40% untuk modal tambahan selanjutnya. Makanya dalam tempo 2 tahun, alhamdulillah kami sudah punya 3 cabang warung. Di situ, caranya adalah menyisihkan 40% dari keuntungan kami untuk modal selanjutnya. Sama juga dalam bertani, Bapak Ibu. Misalnya contoh, dengan 10 juta Anda, Bapak Ibu semuanya di sini berhasil 10 juta rupiah dapat keuntungan ya tidak? Sisihkan minimal 10%, berarti berapa kira-kira? 1 juta ya tidak? Nah, 1 juta. Kalau kita beli pupuk urea, 1 sak atau 1 bantal berapa? Sampai sini. Kalau headnya 90.000 betul tidak? Nah, headnya 90.000, mungkin sampai di sini ada tambahan lagi transportasi ya tidak? Nah, anggaplah misalnya kita anggap harganya ini dimahal-mahalkan, dimelarang-larangkan, faktanya kan di situ 100.000 misalnya supaya nyaman menghitung ya ada. Nah, 100.000 misalnya. Berarti kalau rekomendasi Katam misalnya, rekomendasi Katam itu 1 hektarnya berapa tadi? 250 misalnya. Kita punya sebanyak 18 borongan atau setengah hektar ya tidak? Maka berarti kebutuhan kita hanya 125 ya tidak? Nah, 125. Kalau 1 bantalnya 100.000, maka kalau 2 bantal setengah berarti berapa? 250.000. 1 juta kurang 250 masih ada sisa tidak? Masih ada sisa. Kemudian setelah itu misalnya kita menggunakan pupuk majemuk selanjutnya yaitu Ponska misalnya. Ponska harganya kita anggaplah misalnya berapa? Anggaplah 120.000 misalnya. Nah, 120.000 dan rekomendasi Katam Ponska berapa Pak Wahyu? 350. Nah, 350. Kita anggaplah mengambil sekitar 300 aja misalnya separuhnya. Berarti 150 kilo itu berarti berapa bantal? Berapa sak? 3 sak. Nah, 3 dikali 120.000 berapa? 360.000. 360 ditambah 250 berapa? 360 tambah 250 610.000. Masih ada sisa tidak? Masih ada sisa. Kemudian bisa dibelikan yang lain, pestisida kah? Ya tidak. Kemudian tambahan-tambahan lain kah? Bisa. Atau misalnya mau
cari benih yang lebih berkualitas bisa, tapi akhirnya tidak pusing lagi Bapak Ibu semuanya. Nih banyak banget saya temukan, bukan cuma di sini, tapi saya kebetulan ini sifatnya betul loncat ya Bapak Ibu. Pindah ke desa ini masalahnya sama, ada kemudian yang ada. Pindah ke sini ketika penebusan dari kakak sama, ada kemudian. Pindah ke sini sama, ada modal. Dan inilah yang saya sampaikan ke desa-desa yang saya pindahi, yaitu tolong sisihkan minimal 10% dari keuntungan untuk modal selanjutnya. Kalau saya 40 ya Bapak Ibu. Kalau saya 40, apapun yang saya usahakan, entah usaha baru, entah usaha ini, kebetulan saya juga tanam orang di desa Labung Anak. Tanam orang atau tanam orang Bapak Ibu. Nah, orang itu bubutian, putih. Nah, harganya sekarang cukup mahal. Saya tanam porang 1,5 hektar di Labung Anak, dan ketika panen nanti porangnya saya keuntungan 40% saya sisihkan untuk tanam selanjutnya. Mungkin tanam pertama 1,5 hektar, tambah lagi dengan 40% modal bisa jadi 1 hektar, tambah lagi bisa jadi 2 hektar, Bapak Ibu. Semuanya tergantung dari kemauan kita. Mau tidak kira-kira kita menyisihkan sebagian dari keuntungan kita untuk modal tanam selanjutnya. Nah, jadi kepada bapak-bapak semuanya, kami ingin berpesan supaya ketika nanti panen, tolong jangan ditaguk bulan yang ada. Taguk bulan, melihat wah ini HP dah hajar tukar yang ada. Sampai muter ditawari sales tukar, kredit dah pulang yang ada. Nah, ini kalau bisa dihindari. Kalau Bapak Ibu semuanya menghitung yang namanya kredit, itu harga lebihnya bahkan sampai 2 kali lipat. Hitung aja. Sepeda motor harganya 12 juta ya tidak. Hitung sampai 2 tahun ke depan, berapa cicilan yang Anda kalikan, bisa jadi sampai 22 juta. Harganya 12 juta. Ketika hitung aja, kan ada uang muka ya ada. Uang muka, ada uang bulanan. Hitung selama 24 bulan kita membayar, bisa jadi 22 juta. Siapa yang rugi? Kita. Kenapa saya bilang rugi? Kita membayar 22 juta ya tidak. 2 tahun kemudian, sepeda motor yang kita beli dengan harga 12 juta, ada payung lagi 12 juta. Payungnya berapa? 8 juta, kira-kira ada payung ya ada. Nah, di situ itu yang saya bilang kerugian. Makanya kita harus pintar Bapak Ibu. Pintar mengalokasikan gimana caranya supaya kita dapat modal. Itu cara yang pertama, menyisihkan 10%. Cara yang kedua, ini mungkin tidak disampaikan oleh siapapun, karena kebetulan saya belajar tentang namanya instrumen investasi. Saya juga jelaskan ini kepada desa-desa yang memang saya tinggali, yaitu apa? Carilah tabungan kepada sesuatu yang sifatnya bakal naik. Contohnya apa? Emas yang ada. Jadi kalau misalnya Anda sudah panen, kalau bisa tukarlah emas senilai 20% dari ujungan Anda. Yang ada. Jadi kalau misalnya nih Anda ujungan 10 juta, 20%-nya berapa? 2 juta, tukarkan ke emas. Dijamin nanti setahun kemudian emas itu naik. Jual, modalnya masih ada. 2 jutanya tablik, ujungannya dipakai sebagai modal tanam selanjutnya. Gitu. Jadi ada instrumen-instrumen investasi yang pada dasarnya bisa membuat kita tuh bisa dapat modal. Emas Bapak Ibu, apalagi kira-kira yang bisa berpotensi naik, banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Dan itulah yang saya lakukan juga. Ketika misalnya udah ada untung-untungan, kalau memang tidak bisa menyisihkan, belilah emas. Kebetulan saya punya karyawan, Bapak Ibu, karyawan saya 7, dan 7-7-nya saya edukasi, saya berikan pemahaman bahwa ketika kamu dapat uang, dapat gaji bulanan, jangan dihabiskan, tapi sisihkan minimal 10% buat beli emas. Dan alhamdulillah ada yang sudah sampai 2 tahun kerja di kami, punya emas. Ya tidak. Iya, sekarang emas harganya berapa? Hampir 1 juta ya tidak? Waktu saya beritahu, waktu itu emas masih harga 550.000. Sekarang 1 juta, berapa kenaikan? Hampir 100% kenaikan. Dan sekarang dia gitu semuanya. Jadi ini bukan masukan, tetapi mungkin berbagi pengalaman kepada bapak-bapak semuanya di sini. Nah, silakan mau disisihkan 10% saya acungi jempol, dan kalau mau diinvestasikan saya juga acungi jempol, pasti luar biasa hasilnya. Nah, itu dari saya Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan ditanyakan. Kami akan sangat senang sekali jika memang lebih banyak diskusi dari Bapak Ibu semuanya. Silakan.